Ibu Kepala Seksi Pengabar yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah dari SD 28 Hasan dan SD 4 Kabar. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tersambung Bapak Ibu Guru dari SD 3 Kabar maupun SD Tambok dan SD lainnya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif, yaitu aksi nyata dari modul 1.4. Nah, Bapak Ibu Guru, tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliau kita semua pada saat ini dalam lindungannya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, mohon maaf saya di sini menyampaikan sekali lagi saya di sini masih belajar dan masih butuh kritikan saran yang membangun untuk kedepannya. Dan saya tidak berniat untuk menggurui jenengan di Bapak Ibu. Saya di sini masih belajar. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dita Ilianti dari SDN 3 Kabar. Saya merupakan CGP angkatan 9 dari kelas 308 BPGP Jati. Di sini saya akan melaksanakan penyebaran dan pemahaman pengalaman budaya positif yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Di sini fasilitator saya yaitu Bapak Lukman dan pendamping praktik saya yaitu Bapak Bima Gilang Okjanto. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan inti, nanti konsep inti dari budaya positif. Tapi kita harus tahu dulu budaya positif itu apa sih? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu Guru sekalian, budaya positif ini budaya yang sudah membudaya di sekolah kita semua yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik yang ada di kegiatan-kegiatan maupun budaya yang sudah diterapkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan hari ini ada 9 konsep inti yang akan kita bahas tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, di mana paradigma belajar itu dijelaskan pada zaman dulu dan zaman sekarang itu pembelajaran itu sudah berbeda. Ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama Bapak Ibu Guru, di sini paradigma belajar. Saya mengambil 4 poin yang ada di dalam filosofi Gadjah Dewantara. Di mana yang pertama, filosofi pendidikan menurut Gadjah Dewantara adalah menuntut, bukan menuntut. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita pada zaman yang sekarang ini, zaman milenial ya Bapak Ibu, pada zaman dulu siswa kita dituntut untuk kamu harus mengerjakan ini sesuai dengan ini. Tapi pada zaman sekarang kita harus menyesuaikan dengan keadaan alam di sekitar kita maupun keadaan zaman pada saat ini. Zaman pada saat ini mengedepankan teknologi. Jadi sedikit banyaknya kita juga harus Bapak Ibu dalam pembelajaran kita menggunakan teknologi. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran menekankan pendidikan karakter sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Nah, Bapak
Bapak Ibu, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila nggih? Sudah tahu semua Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Yang pertama, apa saja nih Bapak Ibu? Pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah inovatif. Nah, Bapak Ibu, di situ saya mengangkat pembelajaran salah satunya yaitu pembuatan ekobrik. Nah, anak-anak itu ternyata jauh dari apa ya Bapak Ibu? Saya kira anak-anak akan merasa malas atau merasa apa sih Bu? Itu hanya sekedar sampah. Tapi ternyata selama 1 minggu saya amati dan anak-anak antusiasnya luar biasa untuk pembelajaran seperti ekobrik. Karakternya apa kira-kira di dalam situ? Nah, karakter yang saya angkat adalah karakter tanggung jawab. Di dalam 7 hari atau 1 minggu tersebut, anak-anak bertanggung jawab dari sampah-sampah yang mereka makan, dari sampah-sampah yang mereka lihat, itu mereka ambil, bersihkan dan memasukkan di dalam botol. Dan sekarang alhamdulillah sudah dibuatkan untuk pagar-pagar taman yang sederhana namun itu banyak manfaatnya ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu pembelajaran berpihak pada murid. Murid diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, di sini saya mengangkat yaitu pembelajaran. Di situ pembelajaran seni, yaitu seni musik. Nah, anak-anak di situ belajar tentang birama dan tempo. Anak-anak di situ bukan, ayo kita nyanyi lagu apa itu indahnya pemandangan, hanya 1 lagu itu tidak Bapak Ibu. Jadi di situ saya berikan pilihan-pilihan lagu, beberapa lagu. Nah, seperti anak kambing saya, Oh Indah Pemandangan, dan apa itu pada saat itu Ambilkan Bulanku. Itu anak-anak apa itu mempelajari birama dan tempo. Jadi anak-anak memilih, bukan kita paksakan untuk menyanyi lagu A, tapi anak-anak memilih dan anak mengkreasikan seperti apa pilihannya dengan kreasi-kreasinya, dengan tepuk-tepuk yang mereka pelajari. Yang keempat yaitu pembelajaran tidak mengejar tercapai kompetensi. Nah, di sini saya melakukan dengan adanya kuis. Nah, kuis itu dari pembelajaran IPA di sini Bapak Ibu guru. Di situ ada wujud benda. Anak-anak apa itu menyebutkan contoh-contohnya. Kadang anak-anak itu bingung antara benda padat, cair, dan jadi di sini saya lakukan kuis, yaitu nanti dibentuk kelompok dan anak-anak cepat-cepatan menempelkan sticky note berbentuk bintang yang di dalamnya adalah contoh dari wujud benda. Yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, poin yang kedua tentang disiplin positif, yaitu dimana belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita hargai dan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ini menggali potensi yang dimiliki dan anak-anak itu pada kurikulum kita, kurikulum Merdeka ini menghukum anak itu tidak efektif Bapak Ibu. Memberikan imbalan yang berlebihan atau reward yang berlebihan pun itu tidak efektif Bapak Ibu. Di sana banyak sekali kekurangan dan ketidakefektifan memberikan hukuman. Itu adalah memberikan identitas yang gagal bagi anak-anak kita. Yang selanjutnya yaitu dari disiplin positif ini saya implementasikan kepada kegiatan yang namanya Morfin. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang kemarin di angkatan 7 sudah menggalakkan nama Morfin, yaitu morning activity, yaitu kegiatan sebelum jam pembelajaran, yaitu pada jam 6.45 sampai jam 7. Yang pertama ada hari Senin yaitu
yang hari Selasa senam dan pembacaan Asmaul Husna, hari Rabu yaitu senam dan pembacaan Asmaul Husna, hari Kamis yaitu pembacaan surat-surat pendek Al-Quran, yang kelima istighosah dan doa bersama, dan dilanjutkan oleh Jumat Rizki. Hari Sabtu yaitu senam, dan setiap hari setelah kegiatan itu kita membiasakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang terakhir adalah ini yang terbaru dari sekolah kita, yaitu reading Al-Quran in the morning. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagian dari disiplin positif atau teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kadang Bapak Ibu, kita tidak bisa membahagiakan orang lain, kita tidak bisa seperti apa yang diinginkan orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kita seperti apa orang lain minta, seperti apa diri kita, kan kita tidak bisa mengiyakan semua, oke Bapak Ibu. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan dunia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di situ teori kontrol itu menunjukkan bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Dari semua tujuan itu ada namanya teori motivasi, yaitu teori motivasi ada dua, yaitu motivasi secara intrinsik dan motivasi secara ekstrinsik. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk menghindari hukuman. Menghindari hukuman ini termasuk motivasi ekstrinsik. Terkadang Bapak Ibu, anak-anak melakukan disiplin positif di sekolah, datang tepat waktu. Kadang anak-anak coba, ada beberapa anak buat sampel, kalian datang ke sekolah ini tujuannya takut dihukum, agar dapat imbalan atau reward, atau dari diri kalian sendiri, untuk menanamkan bahwa kita semua harus mendisiplinkan diri. Terkadang anak-anak itu, saya takut dihukum Bu, nanti kalau datang terlambat kita pasti dihukum. Nah, itu berarti penanaman disiplin positifnya dari anak-anak masih belum tertanam dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita memberikan reward imbalan. Memang kadang itu hal kecil ya Bapak Ibu, tapi ternyata itu efek jangka panjangnya itu tidak baik Bapak Ibu, kurang efektif. Karena apa? Terkadang anak-anak melakukan sesuatu pasti saya diberikan imbalan. Nah, bukan karena keinginan diri sendiri itu tadi, karena mereka berpikir saya melakukan seperti ini nanti pasti dikasih imbalan. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, anak-anak ketika anak-anak melaksanakan contoh piket kelas, untuk apa kalian melaksanakan piket kelas? Itu Bu, agar kelas kita bersih, ketika pembelajaran kita nyaman. Berarti anak-anak itu motivasinya untuk menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain. Untuk apa? Kelasnya biar nyaman saat belajar. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan universal, dan yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, di mana di situ juga dilanjutkan oleh 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nilai-nilai kebajikan universal menyeluruh ya Bapak Ibu. Universal itu menyeluruh. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh, lepas dari bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan itu ada profil pelajar Pancasila, keterampilan hidup atau life skill, Ibu Primary Years Program atau PYP. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila tadi ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah,
Untuk keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Yang selanjutnya, ketiga, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja keras, dan percaya diri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang anak-anak harus kita tanamkan. Tetapi nilai-nilai kebajikannya ini dicapai oleh anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mari kita bernyanyi bersama biar tidak tegang, biar kita sama-sama rileks, ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila tahu semua, ge? Tahu semua, ge? Semangat dulu Bapak Ibu. Semangat belajar. Semangat, semangat, semangat. Lagi semangat belajar. Semangat, semangat, semangat. Ayo Bapak Ibu bisa berdiri sambil kita goyang-goyangkan ya, biar rileks semua, biar tidak tegang dalam forum ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Merdeka belajar, merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi jangan kalah dengan murid-murid kita. Merdeka belajar, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, bisa duduk kembali. Sudah rileks Bapak Ibu? Tidak tegang lagi Bapak Ibu? Tidak ngantuk lagi ge? Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Semua tindakan yang kita lakukan Bapak Ibu ternyata untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar ini maupun dari beberapa kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, apa saja itu Bapak Ibu? Bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan papan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, berbagi, kepedulian, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Yang keempat, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui. Yang kelima, kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengandalkan kemampuannya. Nah Bapak Ibu, pernahkah jenengan mengamati anak-anak di kelas itu kadang dari kebutuhan kebutuhan dasar manusia ini, anak-anak pernah menunjukkan ke Bapak Ibu sekalian kebutuhan apa yang mereka inginkan? Ada Bapak Ibu? Boleh Bapak teman bisa menjelaskan mungkin dari siswanya? Ceramah atau pertanyaan? Ya, pertanyaan dan ceramah boleh. Terkait apa, Bu Guru? Kebutuhan dasar manusia. Nah, anak-anak di kelas kadang seperti contohnya, anak-anak itu memiliki pilihan, berarti kebebasan. Bu, saya ingin apa itu tepuk yang agak cepat Bu. Itu berarti dia menginginkan kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Mungkin dari muridnya Bapak Torik bisa yang lain dari 5 dan apa kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau terkait kebebasan ada dan juga pernah saya alami ketika pembelajaran, karena saya ini basic agama, jadi
pelajaran agama. Anak-anak itu sering sekali kepingin nuansa di pembelajaran dan kelas itu berbeda. Ya seperti anak-anak itu terkadang merasa jenuh karena mungkin dengan pendidikan yang monoton. Jadi banyak sekali kadang guru itu tidak memberikan kebebasan berpendapat, hanya disuruh mendengarkan saja, tapi dia ketika mau berpendapat, guru ini tidak memberikan kesempatan. Jadi kalau hal yang saya lakukan biasanya itu dengan cara anak-anak saya jadikan berkelompok, kemudian setelah itu saya memberikan materi yang akan saya bahas, namun tidak saya jelaskan langsung, tapi anak-anak itu saya berikan tugas dengan pemikiran dia sendiri dari kelompok itu. Jadi semacam bekerja sama, menuangkan pikiran masing-masing di dalam kelompok itu. Nantinya saya tinggal merefleksi saja apa yang misalkan kalian dapatkan dari kerjasama tadi. Nah, di situ juga anak-anak merasa bahwa pendapat yang dia pikirkan selama ini bisa tertularkan pada proses pembelajaran seperti itu. Ya, mungkin itu saja dulu. Mohon pendapatnya. Terima kasih Pak Torik, sebelumnya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Torik. Berarti dari cerita Bapak Torik tadi, kebebasan ya Bapak Torik. Anak-anak ingin mendapatkan kebebasan saat proses pembelajaran di Bapak Torik untuk menuangkan apa saja pemikiran-pemikiran mereka, bukan hanya dituntut ya Bapak Torik. Berarti kembali lagi ke filosofi belajar dengan para tadi. Nah, selanjutnya terima kasih sebelumnya Mbak Tari sudah berkenan bercerita. Selanjutnya, semua tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, maka saat itu sudah memenuhi satu atau beberapa kebutuhan dasar sebagai manusia. Ketika murid melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka hal tersebut dikatakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, secara tidak langsung, ketika anak-anak kita itu melakukan suatu pelanggaran, terkadang dia mencari perhatian. Berarti mencari apa? Kasih sayang dan rasa diterima kita sebagai Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah sedikit saya sampaikan, yang dimana teori motivasi dibagi menjadi dua, motivasi eksternal dan internal. Nah, yang kita ambil adalah motivasi internal sebagai tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tadi sudah saya jelaskan di Bapak Ibu, kadang anak-anak itu melakukan sesuatu karena takut kena hukuman. Anak-anak melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Kita sebagai pendidik boleh memberikan imbalan atau reward, tapi jangan berlebihan. Cukup dengan atau kita biasa dengan semangat, contohnya wow. Nah, anak-anak itu sudah semangat seperti itu. Tidak perlu memberikan hadiah-hadiah yang terlalu berlebihan. Itu nanti anak-anak berpikirnya, oh saya melakukan ini ingin mendapatkan biar Bapak Ibu guru memberikan hadiah kepada saya. Yang selanjutnya yaitu hukuman. Nah, hukuman ini tidak efektif Bapak Ibu. Nah, hukuman ini memberikan identitas baru bagi anak didik kita. Karena hukuman dilakukan untuk menebus kesalahan atas apa yang telah dilanggar. Hukuman yang sering dilakukan adalah sanksi fisik maupun psikis atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ada beberapa yang melakukan hukuman ya Bapak Ibu pada siswa kita, tetapi itu terkadang kita berpikir itu untuk menjerahkan dia agar dia jerah seperti itu. Tapi kembali lagi ternyata hukuman itu tidak efektif dan tidak baik dalam jangka panjangnya. Mungkin kalau saat itu jerah, tapi selanjutnya pasti mengulangi lagi. Ini Bapak Ibu mungkin mengulangi lagi anak-anak. Nah,
biar dapat imbalan dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, Bapak Ibu, seringkali anak-anak kita itu iri. Iya Bu, yang itu Bu Dita selalu kasih reward, Bu Dita selalu kasih imbalan, saya tidak pernah dapat. Nah, itu salah satu Bapak Ibu, penghargaan itu bisa merusak hubungan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu, kadang anak-anak itu mempunyai potensi yang terpendam. Dia menunjukkan lebih bebas apabila kita memberikan pembelajaran yang menuntut, bukan menuntut tadi. Tapi ketika kita ada embel-embel, nanti Bu Dita beri sesuatu, nanti Bu Dita beri jajan, pasti anak-anak itu mengeluarkan kreativitas atau ekspresinya itu karena jajan ini tadi, bukan karena apa kreativitasnya yang ingin dia keluarkan. Nah, itu merusak kualitas diri dia. Nah, yang selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini tadi sudah saya bahas Bapak Ibu. Yang ketiga, penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan itu tidak jauh dari hukuman. Sama, penghargaan ini ternyata juga hukuman Bapak Ibu, sama dengan hukuman tadi. Yang ketiga, motivasi dari dalam diri. Yang selanjutnya, konsekuensi. Nah Bapak Ibu, ini yang kita akan terapkan ke anak-anak. Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab akibat. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Contoh yang saya terapkan di kelas saya yaitu Bapak Ibu guru, ketika sekarang sudah saya terapkan, ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, saya berikan kesepakatan apabila tidak mengerjakan tugas atau PR, berarti kalian harus tinggal di kelas ya pada saat jam istirahat. Itu konsekuensi dari kalian, tindakan kalian. Kita tidak menghukum Bapak Ibu, tapi konsekuensi atas tindakan dia melanggar aturan apa? Ya Bapak Ibu, kita harus melihat seperti itu. Mungkin sebelum-sebelumnya saya adalah di sini posisinya penghukum dan memberikan rasa bersalah pada anak saya. Karena di sini kadang saya mengucapkan, kamu gak kasihan sama Bu Dita, kamu gak kasihan sama ibu bapakmu. Itu membuat anak-anak itu merasa iya ya, merasa bersalah Bapak Ibu. Ternyata itu tidak efektif dan tidak baik untuk jangka selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Di sini Bapak Ibu guru saya kasih media. Saya kasih media yang nanti Bapak Ibu guru saya berikan pertanyaannya. Bapak Ibu guru mengangkat apakah itu hukuman atau apakah itu konsekuensi yang harus siswa terima. Ini Bapak Ibu ya. Dilarang menjilat. Nah, Bapak Ibu sudah siap ya Bapak Ibu? Nanti diangkat bersama-sama, tidak boleh dibolak-balik lagi. Nanti bikin mesin. Oke, katanya Pak Torik itu lollipop, tapi tidak boleh dijilat kayak permen ya Pak Torik ya. Nah, yang pertama tindakan guru. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simak ya jawabannya. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua
hukuman. Nah, nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Nanti saya akan tanya nih Bapak Ibu, kenapa kok itu disebut konsekuensi, kenapa kok itu disebut hukuman. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, nomor 4 dan 5 saya kunci adalah konsekuensi. Nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Ayo Bapak Ibu, yang jawab hukuman siapa saja Bapak Ibu? Boleh diangkat. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Oke. Ini kompak hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, saya kunci yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukum. Ya Bapak Ibu, kira-kira di sini ada yang seperti itu pernah melakukan? Saya sendiri juga pernah Bapak Ibu, dan saya sekarang tidak menerapkan itu Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah saya ikut guru pembela ini saya lebih mengerti. Oh itu ternyata tidak bagus untuk anak-anak kita. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Ada yang bisa menjelaskan kenapa itu disebut hukuman Bapak Ibu? Kok tidak disebut konsekuensi saja? Ada yang bisa menjawab? Monggo Bu Irma. Terima kasih atas waktunya Bu Rita. Menurut saya itu termasuk hukuman karena tidak hanya hukuman saja, tidak menghasilkan apa tindakannya ke depan atau efek jerah dari tindakan tersebut. Ya sudah, sekian saat itu cukup. Di saat itu juga dihukum, mungkin tidak ada flashback kenapa dia itu dihukumkan gitu. Mungkin saya sih, kalau konsekuensi itu kan ketika dia melakukan kesalahan ini, alangkah baiknya dia diperbaiki seperti ini. Jadi ada kaitannya seperti itu. Terima kasih. Mungkin Terima kasih Bu Irma, jawabannya sangat luar biasa. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Bu Irma, dan saya beri tambahan untuk hukuman tadi itu berupa, berarti ini psikis atau fisik Bapak Ibu? Psikis atau fisik? Lari 2 kali lawan basket fisik ya, termasuk fisik. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Nomor 1 pun sama, fisik juga psikisnya anak-anak ya. Ini mikir anak-anak iya yang bisa menulis ya Bapak Ibu ya, menulis. Kalau masih tetak-tetak ya Bapak Ibu, itu masih bingung berarti kita apa Bapak Ibu menghukum anak-anak secara psikis maupun fisiknya. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti kalau kalian mencoret-coret kertasnya teman, kalau kalian mematahkan pensil teman, artinya kalian harus apa? Menggantinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita contohnya anak-anak mengotori baju teman, bisa kita untuk konsekuensinya apa? Ya nanti saya cuci sudah Bu. Nah, kita tanpa menyebutkan, mereka sudah sadar dulu. Berarti dia harus membersihkan karena dia telah mengotori. Nah, yang ketiga, membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
itu juga termasuk konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sedikit membingungkan ya Bapak Ibu ya. Sedikit membingungkan yang terakhir ya. Menjebak ini, jawabannya menjebak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK ini pelajaran apa Bapak Ibu? Olahraga. Kira-kira kalau menyuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman enggak? Konsekuen dalam pembelajarannya, bukan hukumannya ya Bapak Ibu. Itu adalah konsekuensi dari pembelajaran PJOK olahraga tersebut. Ini adalah Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak-anak tadi dihukum secara psikis maupun dihukum secara fisik yang Bapak Ibu. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu panjang. Bapak Ibu, sekarang saya mendengarkan banyak berita ya Bapak Ibu, anak-anak kadang sakit hati kepada Bapak Ibu gurunya yang dituangkan melalui orang tuanya ya Bapak Ibu. Itu sudah banyak terjadi dan saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Itu mungkin itu hal yang kecil menurut kita, tapi ternyata bagi anak-anak itu efeknya luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya juga banyak belajar dari tindakan saya yang seperti itu, membuat mungkin anak sakit hati. Mungkin fisiknya tidak saya jeplesi, saya jewer atau seperti apa, tapi psikisnya mungkin dari entah kalimat saya yang kurang menyenangkan bagi anak-anak. Dan yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Mungkin pada saat itu dia melakukan hukumannya, tapi dia benci. Apa sih kedisiplinan itu? Buat apa sih kalau saya melaksanakan kedisiplinan itu? Terus yang ketiga, hukuman itu bersifat paksaan. Pasti kalau kita tidak menerima tindakan anak-anak yang dihukum, kita tambah menjadi-jadi ya Pak Ibu. Tambah menjadi-jadi. Ayo, ini tambah marah. Itu adalah ketidakefektifan hukuman tadi. Yang ketiga, mendorong anak menyakiti diri sendiri tadi. Yang keempat, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bapak Ibu, saya bertanya, kadang jenengan tanya ke anak-anak, kenapa tidak mengerjakan PR? Saya sudah mengerjakan itu, tapi bukunya ketinggalan. Coba jenengan perhatikan, bukunya ketinggalan atau tidak mengerjakan PR? Bukunya ketinggalan ya Bu. Ayo coba Bu Dita telepon ya orang tuanya. Enggak Bu, ternyata saya tidak mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Ya Bapak Ibu, awal-awalnya saya memang masih di posisi penghukum dan membuat merasa bersalah anak-anak. Tapi saat ini saya lebih belajar lagi. Konsekuensi dari kalian tidak mengerjakan PR itu apa? Iya Bu Dita, saya duduk di kursi panas. Maksudnya kursi panas itu apa Bapak Ibu? Saya kasih satu bangku dan kursi di pojokan untuk anak-anak mengerjakan tugas ketika istirahat, tugas yang belum dia selesaikan. Itu namanya saya kasih nama kursi panas. Mungkin anak-anak sudah paham apa itu kursi panas. Nah, yang terakhir, marah-marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Nah, itu tadi Bapak Ibu, mungkin dari kita menghukum tadi anak-anak merasa marah kepada kita, tapi tidak ditujukan di Bapak Ibu. Tapi ditujukan nanti kalau menjadi marah kita. Yang kedua yaitu merasa bersalah, yang berlebihan, merasa dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Oh iya, saya mematahkan versi teman saya, artinya saya harus menggantinya yang baru lagi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin saat itu dia tidak nyaman, iya uangnya dari mana? Tapi ketika dia sudah mati, oh iya, saya berarti
Bapak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kesepakatan Bapak Ibu. Yang terakhir, kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Sementara itu saja mereka itu merasa diasingkan, tapi untuk selanjutnya iya, dia lebih menghargai, menyadari kesalahannya, itu poin utamanya di sisi positif tadi, menyadari kesalahan atas tindakan yang dia perbuat, dan itu anak-anak bisa mengharapkan ke depannya lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini hal sepele ya Bapak Ibu. Saya menerapkan 4 kata ajaib pada anak-anak ya Bapak Ibu. Itu hal sepele, tapi saat ini luar biasanya saya merasa itu hal yang luar biasa. Kadang-kadang anak tidak mengerjakan PR, iya Bu lupa, iya Bu tidak bawa buku, iya Bu sudah dikerjakan tapi punya lupa. Tapi sekarang anak-anak lebih mengedepankan maaf Bu Dita, lebih ada kata maaf. Nah ini sesuatu karakter anak-anak yang ditanamkan pada saat ini. Itu yang saya harapkan pada anak didik saya. Ketika saya bantu anak-anak, terima kasih Bu Dita. Ketika lewat di depan saya, permisi Bu. Kadang anak-anak lewat itu sambil lari-lari Bu, sambil lari-lari. Kadang jalan pun seenaknya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut Gosser pada tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah mengamati beberapa anak didik saya yang mungkin dalam tanggung jawab tugasnya itu semakin kendor Bapak Ibu. Dia punya kelebihan dalam bidang akademik, namun dia ternyata salah satu kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa cinta itu kurang terpenuhi. Nah Bapak Ibu, makanya anak itu bertindak semaunya sendiri, padahal di potensi lain dia punya potensi yang sangat kuat dalam bidang akademiknya. Maka saya di situ melakukan restitusi. Nah Bapak Ibu, ini 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah Bapak Ibu, saya bercerita atau berbagi praktik baik pada lingkungan. Restitusi yang saya lakukan yaitu melakukan pendekatan heart-to-heart Bapak Ibu. Kadang kita kalau berbicara di kelas, memanggil di meja kita itu kurang efektif Bapak Ibu. Mungkin anaknya masih malu atau masih tertekan dari teman-teman yang melihatnya. Kita coba cari suasana maupun ruangan yang enak, nyaman untuk diajak diskusi secara hati-hati. Pertanyaannya itu, kenapa kamu tidak pernah mengerjakan tugas? Mungkin bukan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita melakukan pendekatan yaitu, kenapa kamu kok pulang sekolah katanya main layangan, seru tadi? Gitu Bapak Ibu. Saya mencoba seperti itu. Mungkin saya juga masih belajar Bapak Ibu. Ada beberapa kalimat-kalimat saya yang salah, tapi saya juga, oh berarti saya harus seperti ini. Iya Bu, seru Bu, saya main layangan sama Isa. Sama Isa itu bagaimana? Apa yang dilihat? Bermain layangan kan itu keindahannya saat menarik ulur layangannya. Iya Bu, bahkan dia bercerita Bapak Ibu tanpa kita minta, dia bercerita sendiri. Nah itu salah satu pendekatan yang harus kita lakukan untuk murid-murid kita yang mungkin di sisi lain itu ada kekurangan atau
turun Bapak Ibu, itu bisa dilakukan. Nah, identitas gagal yaitu tadi pemberian hukuman, dan identitas sukses itu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi yang merupakan pilihan. Nah, sekarang gini, kalau kamu terus-terusan tidak mengerjakan tugas, apa mau tetap duduk di kursi panas atau tetap mau tidak naik kelas nanti akhirnya? Saya nggak mau Bu, tapi saya suka main layang-layang. Iya boleh, coba besok bawa layang-layangnya. Dia malah menceritakan bentuknya itu besar ya Bu, nanti kalau kita ambil gimana? Nah, itu tanpa apa ya Bapak Ibu, tanpa kita minta anak-anak itu bercerita sendiri. Jadi kita tahu, oh anak ini kekurangan seperti ini. Kita bisa memperdalam, meminta pendalaman itu dari siswa sendiri, tanpa kita harus memaksa-maksa. Kadang anak itu untuk bercerita dipaksa tidak mau ya Bapak Ibu, tidak mau. Kadang malu juga itu. Untuk selanjutnya, nah Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang paling ideal yaitu manajer Bapak Ibu. Dan saya dulu saya masih di dalam posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dan untuk kedepannya mungkin saya lebih belajar sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, untuk penghukum itu mengubah hukuman verbal dan biasanya dari suara tinggi dan menyalahkan. Kamu itu udah gak ngerjakan PR, peringisan. Itu suatu penghukum, tapi psikis di Bapak Ibu, dari verbalnya, bukan dari fisiknya. Kita tidak mencubit, kita tidak memukul, tapi dari psikisnya, dari perkataan kita, verbalnya tadi. Nah, pembuat merasa bersalah. Ada rasa kecewa dan menekankan murid adalah orang yang mengecewakan. Kadang Bapak Ibu, dulu-dulunya saya itu berkata seperti ini kepada murid saya, anak-anak kalian itu tidak kasihan sama Bu Dita. Bu Dita ditegur ya sama Bu Ibu Kepala Sekolah. Kalian tidak menjaga kebersihan di kelas kalian seperti ini. Kalian tidak kasihan tak? Jadi anak-anak itu merasa, iya Bu, saya salah Bu. Nah, itu dia merasa bersalah. Padahal mereka itu ada tujuannya tadi, mungkin 5 kebutuhan dasarnya mereka tidak terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, dasar tubuh merapat pada murid, mata dan senyum. Nah, kadang kita juga di posisi ini ya Bapak Ibu, kita merasa jadi teman, sini bercerita. Nah, itu mungkin kita menjadi teman mereka. Mereka bisa bercerita, bisa mengungkapkan perasaannya mereka. Yang keempat yaitu pemantau, bertindak sesuai peraturan dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini Bapak Ibu untuk manajer yang paling ideal, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid agar mereka dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah Bapak Ibu, tadi kita memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak, bukan hanya kita menuntut harus A. Ya Bapak Ibu, kita memberikan pilihan-pilihan yang terbaik yang mana, mungkin bisa didiskusikan pada anak-anak. Nah, ini tadi Bapak Ibu, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Tapi kita gitu ya Bapak Ibu, awas ya kalau mengerjakan tugas, nanti bisa suruh lari, awas ya. Nah, itu masih posisi penghukum. Menghasilkan murid yang memberontak, menghasilkan murid yang mungkin berbohong, itu nanti Bapak Ibu, karena tindakan kita yang tidak tidak bisa, oh iya menghukum ini ternyata efeknya sangat tidak baik. Murid pasti kadang bendues, nanti marah-marah lagi, saya gitu bendues gitu kan, biasanya anak-anak kalau beno Bu, kadang anak celetuk seperti itu. Nah, itu tadi tidak efektifnya dan tidak baiknya dari hukuman itu tadi, yaitu termasuk identitas gagal, membuat rasa bersalah. Nah ini itu biasanya guru
itu membuat anak bersalah dan anak akan ketergantungan. Terus Bu Dita maunya gimana? Kembali lagi kalau saya anak menanyakan itu menuntut lagi nanti akhirnya ya Bapak Ibu, dan anak merasa rendah diri. Yang ketiga, identitas berhasil atau sukses, yaitu sebagai teman. Sebenarnya posisi kita sebagai teman itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Kita bisa lebih menghargai anak, lebih bisa dekat dengan anak, tapi kita posisikan teman itu pada situasi-situasi tertentu. Jangan semua situasi dijadikan teman. Biasanya kalau semua situasi dijadikan teman, biasanya anak dalam artian lama ya Bapak Ibu. Kan enak sama Bu Dita bisa bercerita kayak teman sendiri. Nah, ada apa itu kelebihannya cuma di situasi tertentu saja. Sebagai pemantau Bapak Ibu, di sini juga identitas berhasil. Apa peraturannya? Tidak boleh datang terlambat tuh. Nah, kalau tidak boleh datang terlambat, berarti harus apa? Datang tepat waktu tuh. Nah, anak itu diberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang terakhir yaitu manajer, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini. Kalau mereka tidak mengerjakan PR lebih dari 3 kali, mungkin kita bisa menanyakan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus lakukan dan kamu lakukan biar kamu bisa mengerjakan PR. Bu, mungkin Bu Dita bisa apa itu WA saya Bu ketika ada pelajaran yang sulit, mungkin seperti itu. Bapak Ibu, ini ada 5 video 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa menyimak. Tadi ada 5. Ini adalah video dari Nara. Monggo Bapak Ibu disimak dan diperhatikan ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardit, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menghibur.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jaminan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bagian eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain menghina Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengamati dan menyaksikan 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu sekarang ini masih di posisi yang keberapa?
Mungkin bisa dijelaskan Bapak Ibu. Mungkin ada yang di posisi tengah. Saya juga banyak beradaptasi dan banyak belajar Bapak Ibu. Saya juga masih belum sepenuhnya menjadi posisi manajer, tapi saya terus belajar bagaimana cara menjadi posisi manajer tersebut. Nah, Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu sudah menyimak bahwa posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu posisi yang paling jelek, membuat identitas gagal siswa. Nah, posisi yang tengah-tengah ibaratnya yang sukses, pemantau dan teman itu masih bisa kita lakukan hanya pada posisi-posisi tertentu. Tidak semua posisi kita lakukan sebagai teman atau pemantau. Nah, yang terakhir adalah kita wajib dan kita harus terus belajar dan menerapkan posisi manajer. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran di awal pembelajaran, kita melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita seperti apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kadang anak-anak itu melaksanakan peraturan, Bapak Ibu, melaksanakan peraturan itu kenapa sih Bu, Pak kok harus ada peraturan? Ya, kenapa sih Bu kok kita harus mematuhi peraturan? Berarti peraturan ini sifatnya masih memaksa. Yang kedua, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah maupun di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mungkin kurang bermakna. Nah, Bapak Ibu, di sini peraturan kelas itu berada di lingkup yang paling kecil daripada keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu, peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru saja. Anak-anak tidak menyepakatinya. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita sama-sama diskusi dengan anak-anak. Keyakinan atau kesepakatan apa yang harus kita penuhi. Yang kedua, keyakinan kelas itu membentuk lingkungan yang positif dan bisa menciptakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini dari keyakinan kelas, yaitu yang pertama mendiskusikan memunculkan peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, peraturan-peraturan ini biasanya memiliki kalimat negatif. Kalimat negatif itu bukan kalimat yang buruk. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh, itu adalah kalimat negatif, Bapak Ibu. Nah, terus jangan Bapak Ibu, membuang sampah di sembarang tempat. Itu peraturan Bapak Ibu, bukan keyakinan kelas. Nah, dari peraturan-peraturan itu kita mengubah menjadi kalimat positif. Nah, kalimat positifnya apa? Contohnya, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kalimat positifnya, buanglah sampah atau membuang sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan, bisa seperti itu Bapak Ibu. Tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Nah, itu tadi salah satu kesepakatan atau keyakinan kelas yang nanti kita buat. Yang ketiga, menyarankan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, dari datang tepat waktu tadi nilainya apa? Berarti rasa tanggung jawab. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam,
meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu dan ditandatangani serta ditempel di dinding kelas biar anak-anak selalu ingat Bapak Ibu. Ini saya mengimplementasikan pembuatan keyakinan kelas di awal pembelajaran saya. Saya ajak anak-anak untuk berdiskusi. Saya bentuk mungkin satu kelompok itu ada 2 anak untuk anak-anak itu saling berdiskusi dengan temannya. Nah, Bapak Ibu. Dan penentuan anak yang berdiskusi 2, tapi bukan saya tentukan, tidak. Ayo berdiri semua. Ayo, kira-kira kalian suka warna apa? Merah Bu, sama apa? Putih. Ayo, mulai nomor yang sini. Merah, disebut merah, putih, merah, putih. Ayo, yang merah pukul merah, yang putih pukul putih. Nah, dari yang merah tadi kita sesuaikan lagi untuk pembagiannya. Nah, anak-anak di situ berdiskusi, saya jelaskan untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Dan kemudian anak-anak menulis, memotong dan menempel keyakinan kelas di papan mading kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang mari bersama-sama Bapak Ibu mencoba membuat praktik pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, saya memberikan 6 poin nanti Bapak Ibu. Kita buat untuk kalimat yang tidak negatifnya dulu, yang negatifnya dulu. Mungkin salah satu Bapak Ibu bisa maju untuk menuliskan kalimat negatif untuk keyakinan kelas. Tadi sudah kita ambil contoh ya Bapak Ibu, tidak datang terlambat, tidak boleh datang terlambat. Mungkin bisa dituliskan, monggo Pak Camat mungkin bisa dituliskan di nomor 1 untuk kalimat negatifnya dulu. Ini di bawahnya bisa, di sampingnya bisa, bebas. Tapi untuk dari pagi ini jangan buang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya nomor 2 boleh bisa diisi dari Bapak Ibu yang lain. Monggo, Bu Bibi. Untuk Bu Bibi. Untuk yang kedua, kalimat negatifnya dari kesepakatan kelasnya tidak boleh menyakiti teman. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bisa kurang tepat lagi kita buat contoh. Pak Farid, mungkin Bu Irma. Oke, dari Bu Irma, terima kasih Bu Irma. Dilarang berisik. Ditambahin di rumah saat pembelajaran. Nah, selanjutnya mungkin bisa diisi nomor 4. Mungkin dari Bu Dewi.
Terima kasih Bu Dewi. Dari Bu Dewi tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran. Mungkin yang selanjutnya ada yang bisa mungkin Bu Hilmi, monggo. Terima kasih Bu Hilmi. Dari Bu Hilmi, tidak boleh keluar tanpa izin. Ditambah lagi Bapak Ibu, saat pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang terakhir Bapak Ibu bisa mengisikan. Oke, Pak Taufik, monggo. Terima kasih Pak Tori. Untuk yang terakhir tidak boleh berbohong. Kelas kita yang akan kita berikan kesepakatan bersama. Nah, dari kalimat yang negatif tadi kita ubah itu menjadi kalimat yang positif. Yang pertama dari Pak Diki tadi, jangan buang sampah sembarangan. Mungkin Bapak Ibu bisa mengubahnya ke kalimat positifnya. Membuang sampah pada tempatnya. Monggo Bapak Ibu diisi di sticky note-nya salah satu, nanti maju. Siapa yang ingin berkenan maju? Monggo mengisi Pak Diki. Ye, monggo. Pak Torik nomor 1. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti tadi apa Pak Torik? Membuang sampah pada tempatnya. Monggo ditulis di sticky note-nya. Yang nomor 2 kira-kira bisa Bu Erna mungkin ya Bu, nomor 2 kalimatnya tidak boleh menyakiti teman. Ya Bu, berarti keyakinan kita saling menyayangi. Oke, betul sekali Bu Erna. Nomor 3 dilarang berisik saat pembelajaran. Berarti kesepakatannya gimana Bu Ibu? Menjaga ketenangan saat proses pembelajaran. Mungkin bisa Bu Ari, nomor 3. Nomor 4 tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran. Mungkin siapa yang bisa menjawab? Makan dan minum pada saat jam istirahat. Monggo siapa yang makan maju, bunut mungkin Bu. Nomor 5 tidak boleh berbohong. Berarti kalimat positifnya berkata dengan jujur. Monggo bisa Bu Vivi, monggo maju. Kalau sudah tulis di sticky note-nya bisa maju dan ditempelkan ya Bapak Ibu, dan kita buat kesepakatan kelasnya.
menjaga ketenangan saat pembelajaran. Tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran. Makan ini. Nomor 5 tuh gitu. Oh, nomor 5 ketinggalan Bapak Ibu. Tidak boleh keluar tanpa izin saat pembelajaran berlangsung. Berarti kesepakatannya gimana Bapak Ibu? Meminta izin ketika akan keluar kelas saat pembelajaran. Monggo mungkin bisa Bu Hilmi mewakilkan. Panas aduh. Harga itu atau mama. Aja buka anu tuh. Kalau dilihat ini ketemu Jambi. Tengah dia dulu. Terima kasih Bu Hilmi. Untuk nomor 5 tidak boleh keluar tanpa izin saat pembelajaran berlangsung. Berarti kesepakatannya adalah meminta izin keluar kelas pada saat pembelajaran berlangsung kepada guru. Terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu siap menerapkan ke kelasnya masing-masing? Ya. Siap menerapkannya? Ya. Alhamdulillah, semoga dari pada hari ini nanti kita bisa menerapkan praktek baik di kelas maupun di sekolah masing-masing. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Berarti ini dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya, bukan karena orang lain. Nah, di situ ada segitiga Bapak Ibu. Di dalam segitiga itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, kita bisa bertanya kepada anak-anak atau memberikan pernyataan. Anak-anak, berbuat salah itu manusiawi, wajar. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah, pernah melakukannya. Namun di sini Bapak Ibu guru tidak mencari yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi atas masalah yang terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak menyalahkan anak-anak bertindak melanggar peraturan itu langsung dijudge, ya Bapak Ibu, diberikan apa itu suatu judge. Oh, anak ini nakal, oh anak ini seperti ini, oh anak ini gini. Ternyata di dalam anak yang seperti itu mungkin 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin anak-anak itu punya potensi yang di dalamnya belum keluar, tapi anak-anak menunjukkannya di depan Bapak Ibu guru dengan cara yang mungkin kurang tepat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang nomor selanjutnya validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Biasanya seperti ini, Bapak Ibu guru bertanya, kamu pasti punya alasan melakukan seperti itu. Alasannya kenapa? Saya tidak masuk sekolah Bu, dan tidak memberikan izin. Mungkin saya lupa pasang alarm Bu dan main HP Bu terlalu malam, dan saya tidak bisa bangun pagi. Mungkin
yaitu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu bisa berkata, nilai apa yang kita percayai di kelas kita? Masihkah kalian ingat kesepakatan kelas kita? Oh iya Bu, saya masih ingat. Coba disebutkan. Nah, anak-anak pasti menyebutkan seperti ini, seperti ini. Apakah kamu sudah menyepakati nilai keyakinan kelas kita? Sudah Bu, tapi kali ini saya belum. Ternyata saya tidak meyakini kesepakatan kita Bu. Ternyata saya itu tidak masuk sekolah tanpa memberikan surat itu. Ternyata saya tidak meyakini kesepakatan kita. Apa yang kamu tidak yakini dari kesepakatan kita? Itu Bu, saya tidak memberikan informasi kepada ibu guru ketika tidak masuk sekolah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya dari sekian panjangnya Bapak Ibu, mungkin ada yang ngantuk, mungkin ada yang bosan Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya dari 9 konsep inti disiplin positif ini Bapak Ibu? Mungkin di sekolahnya ada, Bu, saya praktek baiknya seperti ini. Mungkin ada permasalahan siswa yang terjadi. Mungkin bagaimana Bu untuk tindak lanjutnya? Bisa kita diskusikan. Monggo berbagi praktik baik. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Monggo. Nggak ada Bapak Ibu? Sudah cukup paham ya Bapak Ibu dari serangkaian konsep ini disiplin positif ini kan. Nah, sekarang waktunya kita berefleksi Bapak Ibu. Dari nomor 1 sampai nomor 9 yang tadi sudah saya jelaskan, apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan? Monggo ditulis di note-nya masing-masing. Monggo kita sama-sama berefleksi. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, saya mendapatkan apa? Dan untuk kedepannya saya ingin seperti apa penerapannya ke anak-anak. Monggo Bapak Ibu ditulis refleksinya. Termasuk mendapatkan S Bapak Ibu di cuaca yang panas seperti ini. Nanti kalau sudah selesai menulis refleksi bisa ditempelkan di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin mengingatkan kembali konsep inti yang tadi sudah saya paparkan tentang budaya positif. Mungkin bisa seperti ini Bapak Ibu refleksinya. Dari diseminasi hari ini saya bisa mengetahui ternyata sebagai pendidik kita harus menuntut anak-anak, bukan melaksanakan. Mungkin dari posisi kontrol guru tadi kita juga bisa belajar ternyata sebagai pendidik kita masih perlu perbaikan dalam posisi kontrol guru. Dan kedepannya harapannya seperti apa Bapak Ibu? Seperti itu. Yang sudah Bapak Ibu bisa ditempel di papan refleksinya di depan.
Puisi gua. Ikut curhatan cinta. Monggo Bapak Ibu yang belum menyampaikan statementnya. Kita kesima, kita diri artis, update. Sampai luput mana? Monggo Bapak Ibu sambil menunggu bisa melengkapi dengan bisa sedikit. Bapak Ibu, setelah berefleksi dan akhirnya kita di penghujung acara, saya di sini selaku Cibuga Angkatan 9 minta maaf apabila di dalam saya menyampaikan diseminasi positif ini saya kurang ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, dan saya banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di diseminasi budaya positif saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu monggo foto